Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jaminan sosial. Apa sih jaminan sosial itu? Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Fungsi jaminan sosial itu ada dua. Yang pertama, ekonomi insecurity dan ekonomi security. Pengertian dari ekonomi security adalah sesuatu keadaan ekonomi di mana masyarakatnya itu memiliki daya beli untuk konsumsi, tabungan, dan kesanggupan membayar iuran. Untuk yang kedua, ekonomi insecurity adalah kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian, kesempatan disertai dengan pendapatan yang rendah. Ciri ekonomi security yaitu ada 3. Yang pertama, adanya jaminan kelangsungan pendapatan. Yang kedua, pribadi real dalam bentuk uang. Yang ketiga, yaitu keluarga sejahtera yang mandiri. Ciri-ciri ekonomi insecurity, yang pertama, meninggalnya pencari nafkah. Yang kedua, menjalani masa pensiun. Yang ketiga, menganggur karena PHK. Yang keempat, mengalami gangguan kesehatan. Dan yang kelima, masalah upah minimum. Jaminan sosial dihitung dalam 2 langkah. Yang pertama, perhitungan rata-rata penghasilan bulanan, yaitu rata-rata upah bulanan seseorang selama 35 tahun pendapatan tertinggi agar upah yang diperoleh meningkat. Yang kedua, menentukan jumlah asuransi primer, yaitu manfaat dasar yang dibayarkan kepada pekerja yang pensiun pada usia normal atau cacat. Program jaminan sosial. Yang pertama yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini akan diberikan pada pekerja yang mengalami gangguan kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan. Jaminan kecelakaan ini akan diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat jam kerja. Yang ketiga, jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pensiun. Dan yang kelima, jaminan kematian. Yaitu masalah distribusi. Manfaat rata-rata perpensiunan pada tahun tertentu yaitu dihitung dengan cara B plus T X NW per NB kali W, di mana NB yaitu angka penerimaan, B rata-rata tiap pensiunan, NW jumlah pekerja, dan W upah per pekerja. Pertama, jika kita berasumsi bahwa tingkat pajak itu konstan dari waktu ke waktu, maka manfaat rata-rata akan meningkat, dan hanya jika upah meningkat atau jumlah pekerja yang berhubungan dengan para pensiun meningkat. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya antara grafik single male sama single female. Di sini terjadi perbedaan single male lebih rendah sedangkan single female lebih tinggi karena hal tersebut dipengaruhi tingkat kehidupan single female itu lebih tinggi dibandingkan single male, sehingga nilai jaminan sosial yang diterima single male itu lebih rendah dibandingkan single female. Selanjutnya, kurva one earner couple dan two earner couple. Di sini bedanya one earner couple adalah satu pencari penghasilan saja, sedangkan yang ini yang mencari penghasilan ada 2 orang. Di sini kurvanya yang one earner couple lebih tinggi manfaat yang didapatkan dari jaminan sosial, sedangkan yang two earner couple manfaatnya rendah karena di sini yang bekerja 2 orang, dua-duanya sama-sama mendapatkan manfaat dari jaminan sosial tersebut. Sedangkan yang di sini yang bekerja hanya 1 orang, tapi manfaat yang didapatkan hampir sama dengan yang two earner couple, sehingga yang lebih menguntungkan dan manfaat jaminan sosial yang didapatkan lebih banyak dari yang one earner couple ini.
Selanjutnya saya akan membahas dana perwalian. Dana perwalian merupakan perangkat akuntansi untuk melacak surplus tahunan yang dihasilkan oleh bagian jaminan sosial dari anggaran federal. Pendapatan surplus digunakan untuk membeli obligasi atau surat utang pemerintah yang kemudian disimpan di dana perwalian jaminan sosial. Selanjutnya, dana perwalian terkait dengan lebih banyak tabungan nasional, mereka tidak melakukan apapun untuk meningkatkan kemampuan membayar tunjangan masa depan tersebut. Jaminan sosial terhadap perilaku ekonomi. Yang pertama, perilaku menyimpan. Selama bekerja, individu menghemat sebagian pendapatannya untuk mengumpulkan kekayaan agar bisa digunakan saat pensiun. Dana tersebut diinvestasikan untuk digunakan di masa depan. Yang ketiga adalah sebagai berikut. Pada garis vertikal adalah konsumsi yang digunakan masa sekarang, sedangkan garis horizontal konsumsi yang digunakan untuk masa depan. Kita asumsikan I0 adalah 30, I0T adalah 20, C0 bintang adalah 10 dan C1 bintang adalah 30. Pada titik A, konsumsi yang dikeluarkan adalah 30 dan belum mengikuti jaminan sosial. Ketika mengikuti jaminan sosial, maka konsumsi yang dikeluarkan akan berkurang dari yang 30 ke 20, berkurang 10 karena digunakan untuk membayar jaminan sosial sebesar 10 dan akan berada di titik R. Sedangkan untuk mengoptimalkan konsumsi yang dikeluarkan hingga ke titik E1, maka konsumsinya akan digunakan untuk membayar jaminan sosial dan digunakan untuk menghemat agar bisa mencapai titik optimal di E1, sehingga biaya konsumsi yang dikeluarkan dari 30 menjadi ke 10. Sedangkan untuk biaya konsumsi yang digunakan untuk masa depan menjadi 30 dan titik keseimbangannya ke E1. Yang kedua adalah berikut. Untuk garis vertikal adalah konsumsi masa sekarang, sedangkan garis horizontal adalah konsumsi masa depan. Kita asumsikan I0 adalah 20 dan C0 bintang adalah 10, sedangkan I1 20 dan C1 bintang adalah 30. Jika titik keseimbangan ada di titik A, maka konsumsi masa sekarang adalah 20 dan konsumsi masa depan 20. Jika ingin mencapai titik keseimbangan di E1, maka harus menghemat konsumsi sekarang atau mengurangi konsumsi sekarang dari 20 ke 10, sehingga konsumsi di masa depan akan bertambah dari 20 ke 30 dan titik keseimbangannya di E1. Saya akan menjelaskan tentang kurva dari efek jaminan sosial. Kurva dari efek jaminan sosial ada 3. Yang pertama adalah sebagai berikut. Untuk garis vertikal adalah konsumsi yang digunakan masa sekarang, sedangkan yang garis horizontal konsumsi yang dikeluarkan masa depan. Untuk I0 kita asumsikan 20, I0 plus B 30 dan I0 min S adalah 10. Sedangkan I1 kita asumsikan 20,
I1 min 1 per R kali B adalah 10 dan I1 plus 1 plus R kali S adalah 30. Jika titik keseimbangannya ada di titik A, maka nilai 20, konsumsi yang digunakan masa sekarang adalah 20 dan konsumsi yang digunakan masa depan adalah 20. Jika dia ingin menambah konsumsi yang dikeluarkan untuk masa sekarang dari yang 20 ke 30, maka dia harus menambah konsumsi sekarang sebesar 10 dan untuk konsumsi masa depan berkurang dari 20 ke 10. Sedangkan jika dia ingin menghemat uang konsumsi yang dikeluarkan masa sekarang yang sebesar 20 menjadi ke sebesar 10, maka konsumsi untuk masa depan menjadi bertambah dari 20 ke 30. Yang kedua, efek pensiun. Jaminan sosial dapat menyebabkan orang pensiun lebih awal daripada yang seharusnya. Jika lama pensiun seseorang meningkat, ia memiliki lebih banyak tahun tidak bekerja, tetapi lebih sedikit tahun bekerja untuk mengumpulkan dana. Efek pensiun cenderung untuk meningkatkan tabungan. Yang ketiga, efek warisan. Efek warisan digunakan untuk meningkatkan tabungan untuk membatalkan dampak jaminan sosial pada pendapatan anak-anak mereka. Bukti empiris dalam hal ini menjelaskan jaminan sosial mengurangi tabungan pribadi, di mana bahwa efek substitusi kekayaan menunjukkan penurunan tabungan dan efek pensiun dan warisan juga menunjukkan peningkatan tabungan. Selanjutnya adalah keputusan pensiun. Syarat untuk tunjangan jaminan sosial pada usia 62 tahun. Misalkan Kitty berumur 62 tahun, sedang memutuskan apakah akan bekerja tahun depan atau tidak. Masalah utamanya adalah apa yang terjadi pada kekayaan jaminan sosialnya jika ia menunda pensiun selama 1 tahun dan bekerja. Jika perubahan dalam kekayaan jaminan sosialnya positif, maka hal itu menambah upah yang didapatnya dari pekerjaan itu tadi dan meningkatkan insentif untuk bekerja. Perubahan dalam kekayaan jaminan sosial adalah negatif, maka itu akan mengurangi insentif untuk bekerja 1 tahun lagi. Adalah stres jangka panjang untuk jaminan sosial, di mana kesenjangan ini akan ditutup dengan menebus deposito dalam dana perwalian. Untuk memperoleh uang guna menebus setoran-setoran ini dan membayar tunjangan yang dijanjikan, pemerintah harus menaikkan pajaknya dan memotong pengeluaran lain atau meminjam dari masyarakat. Bahkan jika seseorang secara keliru menganggap dana perwalian sebagai rekening tabungan raksasa, gambarannya tidak terlalu banyak. Panjang di jaminan sosial, di mana muncul karena populasi menua, yang berarti ini adalah rasio ketergantungan dan ini adalah tahun. Dari tahun ke tahun, rasio ketergantungan meningkat, sehingga saat rasio ketergantungan 0,3 berarti ada sekitar 3,3 pekerja untuk setiap pensiunan. Sedangkan pada tahun 2030 sistem generasi baby boom itu 1990 atau 2020 itu rasionya 0,45 yang mendukung setiap pensiun. Saya akan menjelaskan pertahanan sistem. Sistem sendiri yaitu ada 6 tahapan. Dan yang pertama yaitu ada kenaikan pajak penghasilan, yang kedua menaikkan tingkat penghasilan pajak maksimum, dan yang ketiga yaitu ada menaikkan usia pensiun, dan yang keempat itu mengurangi
penyesuaian biaya hidup, dan yang kelima yaitu mengubah bentuk manfaat, dan yang keenam yaitu membandingkan opsi, yaitu ada kenaikan pajak penghasilan. Kenaikan pajak penghasilan yaitu seperti adanya inflasi di sebuah negara, pemerintah yaitu menaikkan pajak, dan yaitu mengurangi penyesuaian biaya hidup seperti dengan lebih menghemat daya beli masyarakat. Privasi sistem. Yang pertama yaitu ada efek pada solvabilitas, di mana jika pajak jaminan sosial diinvestasikan di pasar swasta dalam jangka panjang, saham cenderung menghasilkan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada tingkat pengambilan implisit. Ada efek pada tabungan. Efek pada tabungan itu seperti jika pemerintah harus membiayai pengeluaran, maka anggaran yang digunakan berasal dari pinjaman uang dari surplus dalam dan penawaran. Perspektif kebijakan. Reformasi jaminan sosial Amerika Serikat oleh Presiden Bush dengan cara reformasi sistem jaminan sosial. Hal ini terlihat dari elemen kuncinya, yaitu setiap pekerja memiliki opsi untuk mengalokasikan 4 poin. Presentasi pajak gaji ke akun pribadinya hingga berkontribusi $1.000. Pengeluaran ini dilakukan pemerintah pusat untuk penghematan pensiun karyawan agar mengurangi masa pensiun. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus dari kelompok kami, yaitu penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di samping memperhatikan asas, prinsip, dan tata kelola yang baik, juga diperlukan beberapa fasilitas seperti bursa tenaga kerja aktif untuk menyalurkan kembali bagi para pekerja yang terbaik PHK agar yang bersangkutan dapat dikerjakan kembali untuk kelanjutan kepesertaannya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki bursa tenaga kerja aktif, maka para pekerja yang kena PHK yang belum berasal dari sektor formal beralih ke sektor informal. Akibat dari keterbatasan daya tampung sektor formal, maka pekerja yang bekerja pada sektor informal pada akhirnya menjadi miskin karena ketidakpastian usaha dalam sektor informal. Dan yang itu penyelenggaraan sistem jaminan sosial dalam perspektif internasional yang terjadi di Amerika Serikat dalam kurung AS. Penyelenggara sistem jaminan sosial dapat di perspektif internasional yang terjadi di Amerika Serikat, di mana sebagai komparasi untuk Indonesia, hasil komparasi tersebut dapat merupakan masukan lagi pemerintah Indonesia agar mulai membangun prasarana-prasarana bagaimana diperlukan oleh BPJS atau operasi SJSN di masa datang. Dalam operasi ini sengaja diperlukan AS sebagai papan atas dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial berbagai salah satu negara yang memenuhi pembangunan prasarana jaminan sosial dengan diberlakukannya program asuransi pengangguran yang berarti bahwa bursa tenaga kerja eksis. Demikian studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.